semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Siap beribadah pada siang hari ini, amin. Amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih hand five ke kanan kiri depan belakangnya, katakan selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah kepada Amin. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Semangat semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita. Kita mau fokus sama persekutuan kita dengan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau hantarkan setiap kami. Kami ada di berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau bersyukur. Kami mau rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Dan kiranya Engkau yang bertata Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Datang hadiratmu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, katakan kami terkagum. Ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Sungguh kami tersanjung Tuhan. ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar umat-umat-Mu di tempat ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar umat-umat-Mu di tempat ini bersuka cita merayakan hari-hari-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat, karena Engkaulah Tuhan kami yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kita siap masuk ke dalam gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yeay. Memasuki gerbangnya. Haleluya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Mari lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Yeay. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
setiap kita, amin. 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 Oke, sebentar saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Semua sudah punya amplop-amplop persembahannya? Siap bawa yang terbaik bagi Tuhan, amin? Amin. Saya undang petugas persembahan boleh maju ke depan. Kita angkat amplop persembahan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini persembahan kami tidak seberapa dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Penuh dengan sukacita kami mau memberi Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan terus ada bagi kami. Berkati tangan-tangan kami ini Bapa, kiranya ya Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan sendiri yang menjadikan baik dan berhasil dan berlimpah karena kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan ini kami pun jadi berkat ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dan melihat kebaikan-Nya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih kuat bangkit berdiri satu kali lagi? Yang masih kuat saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Amin. Persiapkan hati kita biar hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditabur benih-benih yang subur dari firman Tuhan. Ini hati kami Yesus, nyatakan yang Engkau mau, selidiki hati kami, bentuk kami menjadi satu pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau, dan kami mau terus diubahkan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Amin. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah
hatimu. Kita naikkan pujian ini saudara. Nyatakan yang kau mau, Kau menyelidiki setiap hati Tuhan. selidiki hatiku, Singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. nyatakan yang kau mau, Selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur kau berkenan. Biar kau dapati hati-hati yang taat Tuhan. hati yang taat yang kau cari. Engkau yang memulihkan setiap hati Tuhan. Temukanlah hati yang berkenan, Temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Siapa silakan kepada hambanya. perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau bertobat, ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Betapa pentingnya Engkau di dalam kehidupan kami. Isi ruang kehidupan kami, hati kami dengan firman Tuhan. Kalau selama ini kami kurang dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan, Kau ampuni ya Bapa di surga. Pada saat pagi hari ini biar Engkau berfirman atas setiap kehidupan kami. Karena firman yang kami dengar adalah firman yang memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Firman yang sebentar kami dengar adalah nasihat Tuhan yang memberikan jalan keluar atas kehidupan kami. Kami letih, kami lelah ya Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu disegarkan oleh firman Tuhan. Mari Engkau berfirman atas kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Lepas pulang dari tempat ini, kami akan terima sukacita, kami akan terima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita semua saudara. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering berbicara tentang iman, iman. Saya punya iman, buktinya saya seperti ini. Saya punya iman, bukti saya seperti ini, saudaraku. Saudaraku, iman bukan hanya berada di ruangan kosong, ruangan hampa, saudaraku. Iman bukan hanya saudaraku katakan saya punya iman, tetapi iman itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin, saudaraku. Karena kalau iman tidak dipraktekkan dengan kehidupan saudara, iman itu akan menjadi abstrak. Iman itu akan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sering mendeklarasikan saya orang beriman, saya orang beriman. Iman, saudara, saya pikir waktu itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman itu bentuknya ada sebuah penganiayaan. Wah, kalau saya dianiaya orang itu berarti saya beriman kepada Tuhan. Oh, kalau saya dikucilkan sama orang itu berarti saya orang yang beriman kepada Tuhan. Bukan, iman itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kadang datangnya godaan iman itu kadang datang secara halus. Saudara tahu nggak? Kita ini memiliki musuh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukan musuh tetangga kita, bukan musuh teman-teman kita, bukan musuh saudaraku atau teman kantor kita, bukan. Tetapi saya mengajak saudaraku, ternyata kita punya musuh yang saudara harus wanti-wanti, yang saudara harus hati-hati, yang saudara harus warning kepada diri saudara. Kadang-kadang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, godaan iman itu saudaraku berbentuk bukan seram. Seumpamanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oh saudaraku melihat sesuatu itu yang menyeramkan, bukan. Tetapi saudara saya sedang mengajak saudara pada pagi hari ini melihat bentuk iman itu, saudaraku. Sering iman itu berbentuk saudaraku ujian. Sering iman itu berbentuk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kesombongan rohani, saudara. Ternyata iman itu bisa seperti itu. Tetapi saya mengajak saudaraku untuk menang atas musuh iman. Musuh iman itu apa sih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Yang tadi saya jelaskan bahwa iman itu ternyata kita memiliki musuh yang kita harus hati-hati. Terkadang orang Kristen jatuhnya lewat seperti ini, saudaraku, yang kita tidak mengerti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang pertama adalah, saudaraku, iman itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Katakan yang kuat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebab kalau pondasi kita tidak kuat, kita akan hancur, kita akan rubuh, saudaraku. Kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan selalu nggak dekat dengan Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Karena pondasi yang kita bangun itu rapuh. Pondasi kekristenan yang kita bangun rapuh, saudaraku. Kita perhatikan saja banyak orang yang tidak beribadah akhir-akhir ini, ya kan? Karena sibuk. Banyak orang tidak berdoa akhir-akhir ini karena waktunya tidak ada dengan alasan. Banyak orang membangun iman itu hanya sekedar di mulut. Saya orang beriman, saya orang Kristen, saya orang percaya. Padahal saudaraku, kalau saudara koreksi, saudaraku sering kali tidak membangun di atas iman yang kuat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, musuh iman itu apa sih? Yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Ibrani 11 ayat ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Masalahnya iman itu harus diwujudkan dengan tindakan. Orang akan melihat kekristenan kita. Orang akan melihat gaya hidup kita. Orang akan melihat, oh dia ini anak Tuhan. Dia ini orang yang beribadah kepada Tuhan. Makanya iman itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Iman bukan sesuatu yang abstrak. Bukan perasaan. Oh perasaan saya beriman. Bukan, saudaraku. Tetapi tindakan yang nyata. Ada musuh iman yang datang secara halus. Kesombongan membuat orang lupa bergantung sama Tuhan. Next, Bapak Ibu. Apa musuh iman? Amsal ketiga ayat ke-4 sampai ke-6. Mari kita buka, saudara. Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat kelima. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu.
maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ketemukan saudaraku, yang pertama adalah musuh iman adalah logika. Apakah logika salah? Logika nggak salah. Orang sering bilang begini, pakai dong logika cara berpikir kita itu seperti apa? Logika kadang-kadang saudaraku membuat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, iman kita itu logika, iman dia di bawah, logika di atas. Nggak salah sebenarnya. Kenapa logika nggak salah? Pertama, orang bekerja, menghitung, belajar, itu harus pakai apa? Saudara nangkep gak? Misalnya ya, saya membuat ini, mimbar. Saya nggak berkata, saya pakai iman. Nggak bisa, saudara. Saya harus memperhitungkan ornamennya. Saya nggak bilang dengan iman saya akan buat. Nggak bisa terjadi. Logika manusia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah, saudaraku, membuat sesuatu perencanaan. Membuat sesuatu cara berpikir yang sehat. Membuat sesuatu cara berpikir bagaimana melakukan sesuatu supaya tidak salah. Itu logika. Nah, saudaraku, saya mengajak saudaraku untuk melihat apakah logika itu salah di mata Tuhan. Sebenarnya tidak salah. Logika itu tidak berbenturan dengan iman. Logika bahkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan harus bersama-sama berjalan dengan iman. Tapi masalahnya kita menempatkan logika itu di atas segala-galanya, atas kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sulit untuk Tuhan mengintervensi dalam kehidupan kita, mencampur tangan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sering bermain dengan logika kita. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan untuk membuka di dalam Amsal 3. Amsal 3 tadi begini saudaraku, berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan melurus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bilang saudaraku, kita ini jangan membuat pengertian kita ini sendiri. Artinya apa saudaraku? Biar Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita pakai pengertian Tuhan, bukan pakai pengertian kita. Kalau kita pakai pengertian Tuhan, maka akan terlihat hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, kita akan melihat saudaraku bagaimana Roma 4. Roma 4, kita akan mundur saudaraku, akan maju di dalam Roma 4. Ayat yang ke-18. Saya akan baca, ini luar biasa saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, ini janji Tuhan. Ini nggak bisa dikotak-katik dengan logika. Ini nggak bisa dikotak-katik dengan perasaan. Ini nggak bisa dikotak-katik dengan keadaan pada waktu itu. Bagaimana mungkin Abraham yang seorang kaya waktu itu disuruh Tuhan untuk Abraham, engkau beranak cucu, bertambah banyak, keturunanmu akan seperti pasir di laut, keturunanmu akan menjadi berkat. Saudara, yang menghambat musuh iman kita terkadang pengertian kita sendiri. Kalau pengertian Tuhan, saudaraku, beda dengan pengertian kita. Kita maunya jalan-jalan sendiri, membuat rencana-rencana sendiri, membuat rumah tangga sendiri tanpa tanya Tuhan, membuat ini itu sendiri tanpa tanya Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Betul gak saudaraku? Tapi kalau kita sedang keadaan repot, sedang keadaan yang sulit saudaraku, kita bilang komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Katanya Tuhan itu ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara rekayasa kita itu jauh melebihi Tuhan. Terkadang rencana kita itu nggak diserahkan sama Tuhan. Kita bertindak dulu, kita merekayasa dulu,
Kita bekerja dulu, membuat sesuatu dulu, saudaraku, mungkin dengan uang kita, mungkin dengan kepintaran kita, saudaraku, tanpa tanya Tuhan, apakah ini benar-benar Tuhan punya mau apa bukan? Orang sering terjebak di sini, saudara. Tapi kadang-kadang kalau kita misalnya komplain dengan Tuhan, Tuhan, gimana nih rumah tangga saya nih? Gimana ini pekerjaan saya? Kenapa kredit? Kenapa masalah? Sebelum nggak tanya sama Tuhan, kita taruhkan pengertian kita dulu, baru pengertian Tuhan. Kita taruh rencana kita dulu, baru Tuhan intervensi dalam rencana kita. Nggak begitu. Nggak begitu, saudaraku. Iman itu segala sesuatunya kita mesti mendasarkan oleh iman percaya. Ada hal yang bisa kita nalar dengan akal, ada hal yang kita nggak bisa nalar. Yaitu Tuhan ikut intervensi dalam kehidupan kita. Itu namanya kuasa Tuhan, adikodrati yang gak bisa dinalar oleh apapun. Amin, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku, yang terjadi? Kita izinkan Tuhan. Amin. Ini ruko kita tempatin. Apakah kita memakai akal pikiran kita? Kita sanggup untuk bisa membeli ruko ini? Gak mungkin. Kita udah cari sana, cari sini. Saya cari yang sana sini. Kita pikir ini Tuhan. Rumahnya bagus, baik semua. Sampai RT RW saudaraku, saudara itu hampir menyetujui, 60 tanda tangan sudah setuju. Tuhan bilang, kita maunya itu. Kalau secara pikiran sehat itu rumah yang paling bagus. Karena lebar 8 kali 20 atau berapa, saudaraku, itu gede, 4 lantai, kuat, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Ya, bagus sekali, saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Kita klaim. Kita bilang ini dari Tuhan. Cara berpikir kita, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, ini Tuhan bilang bukan. Saya protes sama Tuhan. Saya bilang, saya udah capek Tuhan. Saya bilang, pada titik nadir iman yang paling rendah sekalipun, saudaraku, saya bilang saya sudah angkat tangan, saya udah gak bercari lagi. Kita runding. Kita doa, ketemuan lagi. Kita rebukin. Sudah mantap katanya. Saya sama istri saya cuma bilang ini. Gimana? Kamu gimana? Nggak ada ketemunya. Terus udah akhirnya putusin, bukan ini. Rasa-rasanya, saudaraku, kayaknya gimana ya, udah oke, udah bagus, tinggal renovasi sedikit. Ya ampun, saya bilang, waduh, ini Tuhan, saya maunya ini, tapi Tuhan bilang, saya ngomong lagi, pulang dari tempat itu, dari tempat ketemuan dengan orang-orang yang terlibat di dalam pendanaan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Kita ngobrol lagi sama istri saya. Saya menaruhkan pikiran saya sendiri dengan istri saya bahwa ini yang bagus, ini yang baik. Logika berpikir saya jalan karena letaknya bagus, letaknya baik, rumahnya bagus, saudaraku. Tapi kehendak Tuhan itu beda. Taruhkan hal-hal yang kita tidak mampu untuk berpikir, supaya Tuhan itu ikut berpikir. Kita kenakan pikiran Tuhan, kita kenakan rencana Tuhan, kita kenakan semua, termasuk masa depan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan apa? Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Betul gak, saudara? Ini jangan menaruhkan pikiran kita sendiri, kata Tuhan. Musuh iman itu sebenarnya adalah pikiran kita. Pikiran ini pusat peperangan di dalam kehidupan kita. Ataukah kita mau berpikir negatif, ataukah kita mau berpikir positif? Pikiran ini. Kita mau menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Itu baru namanya orang yang percaya kepada Tuhan. Letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Jangan kita pegangin kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sudah percaya, kita sudah serahkan sama Tuhan, kita sudah bilang, Tuhan, saya serahkan semua rencana Tuhan di dalam kehidupan saya kepada Tuhan. Ini Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi apa? Kita juga berpikirkan juga. Artinya apa, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan? Biarlah Tuhan mengintervensi dalam kehidupan kita. Amin. Bukan kita lagi. Makanya pikiran kita itu terbatas. Karena apa? Karena kita itu sedang berperkara kepada Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Manusia kita terbatas. Kita gak bisa mencampuri Tuhan, dalam-dalamnya Tuhan, bagaimana rencana Tuhan. Ke depan ini kita gak tahu kita apa. Satu hari ke depan ini kita gak ngerti kita gimana, saudaraku. Itu sebabnya kita perlu supaya pikiran Tuhan, rencana Tuhan, kita libatkan di dalam kehidupan kita. Jangan memakai pikiran sendiri. Kalau kita memakai pikiran sendiri, itu semua ada batasnya, ada limitnya. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kita tidak ada apa-apanya kecuali Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, apa musuh iman? Musuh iman adalah kekhawatiran dan kebimbangan. Katakan kiri kanan, kamu khawatir gak? Ya muka-muka khawatir semuanya. Ya kan? Muka-muka bimbang saudara semuanya saudara. Ya kan? Buka aja Matius saudara, ayat gak asing lagi. Matius 6. Musuh iman kedua adalah kekhawatiran saudara. Matius 6, dia bilang begini. Matius 6. Oh, tentang kekhawatiran. Burung di udara, Matius berapa? Matius 25, Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Saudara, kita menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya, tetapi khawatir kita itu berkelebihan di atas segala-galanya. Jadi sehingga apa yang terjadi, sehingga kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya sudah biar Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Jangan kamu khawatir, kata Tuhan, jangan kita khawatir. Kekhawatiran ini yang membuat iman kita terkadang goyah dengan Tuhan. Ayat yang ke-27 dibilang begini, saudara. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kata sehasta sebenarnya saudaraku memiliki arti kekhawatiran itu nggak perlu. Kalau kita semakin hari semakin khawatir, itu sebenarnya hal-hal yang kita buat-buat sendiri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita khawatir pada hari ini, saudaraku, coba kita flashback kembali di dalam seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Apakah Tuhan gak pelihara kehidupan kita? Terkadang iman kita itu goyah karena kekhawatiran hidup. Kita khawatir tentang, aduh, gimana ya besok. Kita memposisikan diri seperti Tuhan. Ya kan? Kita udah menyerahkan nih rencana tadi. Udah menyerahkan kekhawatiran ke dia. Tapi kita pegangin lagi, kita rebut lagi. Tuhan gak, saya pokoknya nanti begini. Saya pikir gak ada habisnya. Kalau khawatir sekarang, saudaraku, 2 minggu yang lalu saudara masih khawatir. 3 bulan yang lalu saudara masih khawatir. Hari ini masih khawatir. Kok gak ada nilainya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. 2 minggu yang lalu saudara flashback, bagaimana Tuhan menolong saudara. Gak ada duit, tiba-tiba Tuhan tolong. Betul gak? Lagi mepet-mepet begini, ada aja rezekinya saudara. Iya gak saudara? Jalan keluar tuh ada aja saudara. Anak belum bayaran kuliah. Udah limit waktunya berdoa. Aduh saudaraku, berdoa.
tiba-tiba Tuhan kasih jalan keluar. Ada aja rezekinya. Ya, kekhawatiran apa? Efek kekhawatiran. Efek kekhawatiran itu yaitu kita nggak sadar loh. Kalau kita sering khawatir itu sukacita kita hilang. Betul gak saudaraku? Keraguan akan pemeliharaan Tuhan tuh hilang. Daud pernah bilang begini, sekalipun saya berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan itu beserta dengan saya. Nggak ada sekecil kehidupan saudara dilewatin begitu oleh Tuhan. Tidak ada. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah itu, Dia sanggup untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Kalau kita khawatir itu berarti saudara, kita sedang menumpuk, saudaraku. Orang khawatir, orang bimbang, saudaraku, itu pengaruh penyakit. GERD naik. Betul gak? Tanya sama dokter, kenapa nih? Oh, GERD tuh naik. Ya kan? Stres, tertekan. Orang khawatir itu, saudaraku, padahal nggak perlu kita pikirin. Kadang-kadang orang bilang begini, udah jangan pikirin, abis kalau nggak pikir gimana Pak? Hidup itu harus mikir. Ya benar gitu, itu harus mikir. Tapi kalau berkelebihan, berarti saudara tidak menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau saudara berkhawatir berkelebihan, itu berarti saudara sedang tidak percaya dengan Tuhan. Sedang tidak percaya dengan Tuhan karena apa? Sudah tumpuk kekhawatiran. Akhirnya dampaknya sakit. Kesehatan saudara terganggu. Depresi, stres saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang stres. Baru-baru ini diplomat bunuh diri. Aduh, orang pinter, ya kan titelnya banyak, karier bagus. Mau apa? Kekhawatiran dicari-cari, masalah dicari-cari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya dia kurung diri, diplakban mukanya saudaraku. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, izinkan Tuhan untuk bertindak di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara pikirkan? Masa sih Tuhan gak pelihara kita? Tuhan bilang begini, lihat tuh burung-burung tuh, lihat tuh. Mencrok sana, mencrok sini, siapa yang kasih makan? Siapa yang pelihara? Burung-burung gereja tuh saudaraku yang suka terbang-terbang sana, walet tuh saudaraku ini kasih oleh Tuhan. Siapa sih yang kasih makan? Sadar, kita di biji matanya Tuhan. Masa Tuhan gak pelihara kita? Masa sampai sebegitunya engkau khawatir? Kenapa orang khawatir? Karena yang belum terjadi kita sudah pikirkan. Oh, pikirkan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Bagus punya visi. Tetapi kalau berkelebihan, tidak sesuai dengan kemampuan kehidupan saudara, saudara akan stres sendiri. Amin. Itu sebabnya Tuhan ingin dilibatkan dalam setiap perencanaan kita. Orang khawatir adalah orang yang kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Karena Tuhan saya, Tuhan saudara adalah Tuhan yang memelihara hari esok penuh kemenangan bagi Tuhan. Amin, saudara. Musuh yang berikutnya, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ujian, tantangan, musuh iman kita. Ya. Pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10. Kalau kita nggak buka Alkitab, bukan Kristen, saudara. Ayat yang ke-13, bilang begini saudaraku. Paulus bilang begini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan. Aduh. Terus apa lagi saudaraku? Apa? Yang tidak melebihi? Yang tidak melebihi? Wah, ini kita udah mau doa berkat nih, saudara, sepi banget.
Sebab Allah setia karena ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat dicobai ia memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, musuh berikutnya musuh iman adalah ujian dan tantangan hidup. Ujian dan tantangan hidup setiap orang itu saudaraku ada ujiannya masing-masing. Ya. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, itu nggak lebih kekuatan kita. Amin. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, saudara masalah gak? Selama di dunia ini ada masalah. Gereja punya masalah gak? Punya masalah. Kita bergereja masalah. Justru orang bergereja itu sebenarnya orang-orang yang ingin dibetulin oleh Tuhan. Orang-orang yang sempurna, nggak sempurna pengen dibetulin. Orang yang rusak, yang hancur. Ada orang bilang begini, aduh Pak saya orang berdosa Pak. Orang yang nggak layak. Justru kamu nggak layak, justru kamu berdosa, justru kamu rusak. Ke gereja datang, Tuhan ingin menerin kamu. Betul gak? Kita bukan orang-orang yang sempurna, tapi ingin menuju ke sana saudaraku. Kita bukan orang yang Tuhan janjikan padang rumput yang tenang, air yang tenang, saudaraku, bukan. Tetapi setiap orang harus ada ujiannya. Kadang-kadang iman itu goyah. Karena apa? Karena kita tidak mampu untuk melihat ujian itu pada Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan tidak memberikan pencobaan. Tapi yang tepatnya adalah ujian. Kalau kelas 1, kelas 2, saudaraku naik ke kelas 3, itu harus ikut ujian. Apalagi perkuliahan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mereka belajar siang dan malam saudaraku. Untuk apa? Untuk meraih titel yang lebih baik lagi. Itu juga saudaraku nggak gampang dan nggak mudah. Harus lewati ujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tantangan ini Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Bisa diklik Yakobus. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai rumah tangga, berbagai-bagai masalah anak, berbagai-bagai masalah dengan istri, berbagai-bagai masalah dengan suami, berbagai-bagai masalah di tempat pekerjaan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Yakobus bilang, saudaraku, anggap satu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Kalau saudara Tuhan kasih padang rumput yang hijau, air yang tenang, saudara nggak tahu takaran iman saudara. Betul nggak saudara? Maka Tuhan kadang-kadang goyang saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, gereja pun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sudah goncangkan. Supaya apa? Kita tahan uji. Ketahanan itu, endurance itu perlu atas kehidupan kita. Bagaimana kita bertahan di dalam pencobaan, di dalam ujian yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Ada yang tidak mengalami ujian, angkat tangan. Saya mau berdoa khusus dan segera pulang, saudara. Betul gak? Kadang-kadang kita bilang gak mampu Tuhan. Kita baca Ayub. Wow, luar biasa saudara. Saya gak seperti Ayub. Saya mau seperti Yesus. Bagus saudara. Yang dikasih oleh Tuhan. Setiap Paskah saudaraku di Filipina, saudaraku orang disalibin seperti Yesus. Digantung seperti Yesus, diarak-arak seperti Yesus. Engkau harus lewatin itu. Makanya iman itu bukan sebuah pepesan yang kosong, ruang yang hampa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iman itu saudaraku harus diuji. Digoyang. Kalau nggak punya duit tetap ke gereja nggak? Nggak ada kolektor Pak. Nggak usah pikirin kolektor. Nggak apa-apa nggak kasih kolektor. Betul nggak saudara? Banyak alasan. Kalau ditanya masalah banyak, masalah numpuk, masalah begini itu diceritain saudaraku. Seperti saudara masuk ke restoran Chinese food, disodorkan menu, mau capcay, mau fuyung hai, mau cukyok, mau apa saudara. Saudara tinggal pilih menu.
disodorkan begini, zrut, daftar menu saudara. Yakobus nggak bilang pencobaan kita itu sengsara. Yakobus nggak bilang pencobaan itu nantinya akan ujungnya saudara akan tidak ada jalan keluar. Yakobus tidak mengatakan seperti itu. Tapi firman Tuhan kadang-kadang memang kontradiktif dengan logika kita. Dia bilang anggaplah pencobaan itu sebagai kebahagiaan atas kehidupan kita. Nggak ada yang tulis seperti ini. Ini hanya ada di Alkitab. Haleluya. Itu sebabnya saudara hati-hati dengan musuh iman. Kadang-kadang ujian itu bisa mendatangkan, menggugurkan iman saudara. Hal yang berikutnya saudaraku, yang keempat, apa musuh iman kita? Pendapat orang lain. Tadi Pak Ferry sudah singgung pendapat orang lain. Saya bilang kalau dia khotbah tentang pendapat orang lain, saya nggak usah khotbah lagi saudara. Karena bahan materinya dapat dia saudara. Saudara. Dunia itu sering melihat penampilan kita. Tadi disinggung soal misalnya, wah adu-aduan jor-joran, mamer, jam baru, wah makan di mana, salah nggak sih? Ya memang udah modelnya begitu. Saudara. Dunia itu pengen lihat penampilan kita. Teman saya bilang begini, Pak Sony, itu ganti EPV-nya. Kenapa ganti? Saya sih pengen ganti, tapi dokunya bro, dari mana? Karena kalau khotbah di gereja-gereja besar, kalau pakai begitu saudara akan diremehin orang. Oh nilainya dari begitu. Saya nggak ada kepikiran kayak gitu-gitu. Saya bilang, ya pakai aja ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Teman saya sampai bilang begitu saudara. Orang akan mau nilai dari penampilan. Kalau kita penampilan yang biasa-biasa aja orang akan tolak saudaraku. Saudara, kita itu sering melihat pendapat orang mencibir kita. Kita suka melihat pendapat orang, pendapat ini, pendapat itu menilai saya begini, saya begitu saudaraku. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita gambaran Allah, gambaran diri kita dirusak oleh penilaian orang lain tentang kita. Kita nggak berpikiran bahwa oh ya Tuhan, saya ini segambar dengan Tuhan. Saya ini segambar dengan Tuhan. Saya nggak perlu minder, nggak perlu kecil hati, karena saya segambar dengan Tuhan. Tuhan bentuk saya yang unik. Tuhan bentuk saya dengan berbeda dengan yang lainnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pendapat orang bisa menyakitkan, bisa juga membangun, bisa juga meruntuhkan. Lo tadi nyanyi jelek. Itu kan orang begini. Aduh, udah persiapan. Lo tadi main musik jelek. Lo ngomong yang benar dong, yang bagus, ya kan? Cara bicara kita itu loh, saudara. Daud itu siapa sih? Sehingga Tuhan pilih di antara beberapa orang, kakak-kakaknya, Eliab, Abinadab, saudaraku, kakak-kakaknya, saudaraku, dilatih militer, dilatih perang. Tapi Tuhan hanya memakai seorang gembala, Daud. Waktu dia berhadapan dengan Goliat, kakaknya bilang begini, kamu tuh gak ngembalain, ngapain kamu ada di medan pertempuran? Kurang kerjaan. Gembala itu harusnya ngangonin kambing, gembala itu ngangonin hewan. Mending banyak saudara, 2-3 ekor hewan Daud gembalain. Tapi Daud bilang begini, aku mendatangkan engkau dengan Allah semesta alam. Daud punya keyakinan tentang diri sendiri. Daud tidak lemah, Daud tidak putus asa. Dia bukan hidup kata orang. Orang mau ngomong apa tentang kita, saudaraku, kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Gambaran Allah adalah hidup kita. Tuhan itu besar atas hidup kita. Ngapain kita pusing dengan ngomongan orang? Katakan amin. Gak usah pusing. Selama omongan itu tidak membangun ya Tuhan, menyepelekan kita, meremehkan kita, saudaraku. Kita tetap berpegang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah memilih kita. Tuhan yang sudah menjadikan kita biji matanya. Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi kita, saudaraku. Kita berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku.
yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita bukan menyenangkan manusia. Ngapain menyenangin manusia? Mencari pujian. Musuh iman kita adalah kadang-kadang orang melemahkan kita. Amin, saudaraku. Orang melemahkan kita, menilai dari status sosial kita. Tetapi kita nggak mau seperti itu. Kita harus bangkit. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya biji maka ya Tuhan. Saya segambar, sebentuk dengan ciptaan Tuhan. Itu sebabnya orang yang menghargai ciptaan Tuhan, dia tidak akan pernah minder. Dia tidak akan pernah tertolak. Karena apa? Karena Tuhan adalah kehidupan. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa musuh iman kita? Intimidasi iblis. Ini juga bisa menggoyahkan iman kita. Ya, iblis itu serangan dari mana? Kadang-kadang ada orang bilang begini, ngapain ke gereja? Mau cari apa ke gereja? Tetangga sana dong, nggak ke gereja tapi diberkati oleh Tuhan. Tenang-tenang aja hidupnya, sukacita kalau minggu. Wah, kemana? Wah, uang kata Pak Ferry nolnya nggak berseri. Kita mulai, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai iman, kita mulai remah. Musuh sudah mengintip. Ini anak Tuhan. Saya jatuhkan dengan cara-cara seperti ini. Iblis itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia hanya sebentar saja mengaum seperti singa. Mengelilingi kita, mau menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan yang ada. Oleh sebab itu, saudaraku, intimidasi iblis, hati-hati. Kadang-kadang bilang begini, saya tidak berharga. Saya orang berdosa. Saya orang yang rusak. Saudara, omongan gitu sebenarnya mengasihi diri sendiri loh. Betul gak? Membela diri sendiri, dikasihi, diperhatikan bahwa saya ini sampah. Iblis mau saudara-saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Iman kita menjadi hancur. Iman kita menjadi mundur dari Tuhan. Iman kita sudah mulai sudah rapuh. Tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Itu sebabnya Tuhan inginkan iman kita dibangun di atas pondasi yang kuat. Supaya angin apapun, badai apapun yang menerpa kehidupan kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Cara melawan intimidasi iblis. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, deklarasikan identitas kita. Bahwa kita adalah anak-anak terang. Anak-anak tebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya saudaraku, hidup dalam komunitas rohani penting. Jangan jauh-jauh dari komunitas rohani. Saudara butuh satu sama lain untuk saling mendoakan, saling mendorong dalam iman. Kita sama-sama maju dalam kerohanian kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis tidak mau saudara cinta Tuhan. Iblis tidak mau saudara berdoa. Iblis tidak mau saudara baca Alkitab tiap hari. Iblis tidak mau saudara bersekutu dengan Tuhan. Yang ada iblis merongrong iman saudara. Hati-hati dengan musuh iman ini saudaraku. Berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Dan berikutnya Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh penutup. Kesimpulan. Orang percaya dipanggil untuk apa? Menang. Kita bukan pecundang. Tuhan ciptakan kita bukan kekalahan. Tuhan ciptakan kita bukan menjadi pecundang. Tetapi firman Tuhan katakan lebih dari pemenang, saudaraku. Kemenangan adalah janji Allah. Dan tetaplah berdiri teguh dan jangan goyah. Tetap pertahankan iman. Saya ingin bagikan 5 ini harus warning. Harus berjaga-jaga, saudaraku. Musuh iman kita ada 5, saudaraku. Yang pertama apa tadi? Logika. Yang kedua apa tadi? Kekhawatiran. Yang ketiga? Ujian. Yang keempat? Apa kata orang? Kelima? Masuk ke firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
Kita persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang bagi petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berlutut merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, rekan-rekan pelayanan yang ada. Kami mengucap syukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan atas kami pada siang hari ini. Kalau kami dipercayakan masih melayani Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, satu kehormatan bagi kami. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, para petugas perjamuan kudus-Mu. Layakan kami, sucikan kami ya Tuhan dengan kekurangan kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga, roti dan anggur Tuhan juga sucikan, kuduskan menjadi berkat bagi umat-Mu yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melayani Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita siapkan sama-sama. Perlahan-lahan dibuka, saya menunggu saudara. Perlahan-lahan saja. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya melebihi kepala saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Dia saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah disalibkan bagi kita dan mengatakan sudah selesai.
Sudah selesai segala apa yang kau derita selama ini. Sudah selesai semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sembah saudara, sembah. Naikkan pujian penyembahanmu pada Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Suaramu sembah Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Serahkan kepada Ibu Feba, ada penyerahan anak pada saat siang hari ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan menjadi saksi bagaimana Tuhan memberkati ya satu keluarga, yaitu keluarga dari Bapak Adi Suciadi dan Ibu Kaliana, yang hari ini akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, ini sebagai tanda syukur dan satu komitmen untuk mereka akan membesarkan anaknya dalam takut akan Tuhan. Mari kita sambut Bapak Adi dan Ibu Kaliana untuk maju ke depan. Saya persilakan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan,
Ya, Yesus sendiri katakan bawalah anak-anak itu kepadaku ya untuk diberkati. Deketan saja. Nah, oh, ya, nggak usah. Oke, saudara, dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28, di sana ada sebuah kesaksian dari seorang orang tua ya. Dari orang tua dari Samuel. Mereka katakan seperti ini, anak ini kuperoleh karena doa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya, maka aku menyerahkannya kepada Tuhan. Amin ya. Jadi anak adalah titipan dari Tuhan ya, biarlah momen ini sebagai satu penyerahan adalah merupakan satu ucapan syukur ya, dan komitmen kedua orang tua untuk membesarkan anugerah Tuhan ini dalam kasih dan dalam takut akan Tuhan. Amin ya. Ada satu pertanyaan yang akan menjadi janji orang tua yang ada ya, bahwa apakah kalian bersedia membesarkan anak ini dalam kasih dan firman Tuhan? Amin. Kita akan menjadi saksi ya, kedua orang tua ini akan menjadi teladan iman, amin ya, untuk anak-anaknya. Saya persilahkan Bapak Gembala untuk berdoa menyerahkan anak ini, yaitu Lexia Giovanna Suciadi. Gereja Bethel Indonesia dalam hal ini, saudaraku, tidak membaptis anak kecil ya, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Itu sebabnya keluarga Adi dan juga Kaliana menyerahkannya Giovanna Suciadi ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pimpin setiap langkah kehidupannya dari kecil sampai dewasa kelak nanti dalam roh takut akan Tuhan ya. Sama-sama saya mengundang untuk Pak Ferry, Ibu Febe, kita sama-sama berdoa buat keluarga Adi dan juga kalian pada saat siang hari ini. Bapa di sorga, terima kasih pada siang hari ini Kau melihat keluarga ini Tuhan, Adi dan Kaliana menyerahkan anaknya Lexia Giovanna Suciadi ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa di sorga. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera turun atas Lexia Giovanna Suciadi ini Tuhan. Tuhan pimpin dari masa kecilnya ini ya Tuhan sampai kelak dewasanya. Biarlah Lexia Giovanna ini hatinya menyenangkan hatinya Tuhan. Engkau memakai kehidupannya Bapa di surga. Hamba menyerahkan untuk Lexia Giovanna Suciadi ke dalam tangan kasih-Mu, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, tumbuh kembangnya dari masa kecil ini sampai dengan dewasa nanti Bapa di surga. Biarlah Tuhan pimpin seluruh kehidupan daripada Lexia Giovanna yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan turun berkat-Mu atas Lexia Giovanna Suciadi ini ya Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan juga untuk Kaliana sebagai ibu daripada Lexia Giovanna, memberikan hikmat untuk dapat membimbing, mendidik putri yang ada ya Bapa di surga. Biarlah kekuatan daripada Tuhan turun atas Kaliana yang ada Tuhan. Itu juga dengan Adi sebagai kepala keluarga yang ada, hamba menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, memberikan hikmat untuk dapat memimpin keluarga yang ada, kedua anak yang ada dan juga istrinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah Tuhan Kau lindungi keluarga ini, sertai Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Keluarga ini boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
lewat jembatan 5. Berikut adalah pengumuman juga himbauan untuk seluruh jemaat. Kami menghimbau agar jemaat dapat mengaktifkan mode senyap atau silent pada handphone agar kita tetap fokus dalam beribadah. Bersih itu nyaman, dan menjaga kebersihan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menjaga kebersihan selama berada di ruang ibadah. Ibadah Raya Sabtu diadakan hari Minggu pada pukul 8:30 pagi dan ibadah Raya 2 diadakan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Ibadah wanita diadakan onsite setiap minggu kedua pukul 5 sore dan secara online setiap minggu keempat pukul 7 malam. Alongsiders atau ibadah remaja pemuda diadakan setiap minggu kedua dan keempat pada pukul 10 pagi dan komsel diadakan pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah anak diadakan hari Minggu pukul 10:30 pagi di lantai 3. Kami mengajak saudara untuk bertumbuh bersama dalam pengajaran firman Tuhan di Recharge, komsel online tengah minggu yang diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam secara online. Stay Connected diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Bersama-sama mari terus terhubung selalu dengan Tuhan. Morning prayer atau doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Terang Injil menyinari hati. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, amin. Kita semua diberkati, amin. Amin. Boleh sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian. Kami mau terhubung denganmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang berdaulat
ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami mau terus belajar dari firman-Mu Tuhan, untuk iman kami boleh tetap teguh Tuhan. Kami melawan musuh-musuh di dalam iman kami ya Bapa. Kami terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami terus percaya bahwa penyertaan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk Pastor Sony yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biar Engkau berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Berkati Tuhan dia sebagai seorang gembala di tempat ini ya Bapa. Kiranya hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan ada buat beliau ya Tuhan. Tambahkan kasih karunia-Mu baginya ya Tuhan. Berkati keluarga yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan turun tangan Tuhan saat kami mengangkat tangan kami kepadamu Bapa. Kau bukakan Tuhan setiap jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Berikan kami hikmat Tuhan untuk setiap mengambil keputusan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami ingin pulang, kami ingin berpisah satu dengan yang lain. Kami terus menanti-nantikan berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri jam ibadah kita pada saat siang hari ini dengan menerima berkat perlindungan tangan kasih setia Tuhan atas setiap kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau seumur hidupmu, dan engkau akan menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Angkat kedua tanganmu dan terimalah segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini, esok sampai dengan Maranatha. Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak, berdoa saudara, mengucap syukur terima kasih sama Tuhan.